Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ivonidia Panjaitan dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Riau. Baik, di sini kakak akan membuat video pembelajaran ilmu pengetahuan sosial untuk adik-adik di rumah di kelas 4 pada tema 5, subtema 1 pada pembelajaran 1 mengenai perjuangan para pahlawan. Nah, pada video kali ini adik-adik ada beberapa poin penting yang akan kita pelajari. Yang pertama, adanya tujuan pembelajaran. Kedua, masuk kepada materi. Pada materi ini kita akan belajar nih adik-adik pahlawan-pahlawan kita yang memiliki jiwa kepahlawanan yang patut kita contoh. Nanti akan ada kuis nih. Kuis mengenai materi yang akan kakak sampaikan nantinya. Jadi harus terus dipantau ya adik-adik. Nah, yang terakhir berisikan rangkuman. Rangkuman mengenai pembelajaran kita hari ini. Sudah siap tidak untuk belajar hari ini? Siap dong ya? Nah, kita masuk kepada tujuan pembelajaran ya adik-adik. Di sini kita ada 3 tujuan pembelajaran pada video ini. Yang pertama, kita mengetahui arti pahlawan. Yang kedua, kita mengetahui tokoh pahlawan dan peninggalan sejarah pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh pahlawan bagi kehidupan masyarakat masa kini. Nah, pembelajaran kita hari ini, kakak mau nanya dulu nih. Masih ingat nggak apa itu pahlawan? Ayo, coba dipikirkan. Apa sih pahlawan itu? Nah, pahlawan itu adalah para pejuang yang berani dan rela berkorban membela rakyat yang dijajah. Pahlawan juga orang yang menonjol nih adik-adik karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran dan pejuang yang gagah berani. Sikap kepahlawanan. Yang pertama, berani, cinta tanah air, rela berkorban, gigih, pantang menyerah, membela kebenaran dan keadilan, serta menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, pahlawan itu bukan saja pada kemerdekaan ya adik-adik, tetapi jauh sebelum kemerdekaan ada banyak pahlawan kita, seperti pada kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Dengan raja-raja yang hebat yang patut kita contoh. Yang pertama, kita akan membahas pada kerajaan Hindu. Apa saja sih kerajaan Hindu? Nah, ada beberapa kerajaan Hindu di Indonesia. Yang pertama, kerajaan Kutai. Yang kedua, kerajaan Tarumanegara. Yang ketiga, kerajaan Majapahit. Yang keempat, kerajaan Kediri. Yang kelima, kerajaan Singasari. Dan yang terakhir, kerajaan Mataram. Pada kerajaan Hindu, kakak akan mengambil dari satu kerajaan dan satu pahlawan hebat. Yang pertama, pada kerajaan Hindu, kakak mengambil kerajaan Tarumanegara dengan raja yang hebat, Purnawarman. Kerajaan Tarumanegara, salah satu kerajaan Hindu. Kerajaan Tarumanegara, kerajaan Hindu kedua di Indonesia, letaknya di wilayah barat Pulau Jawa. Kerajaan Tarumanegara ini didirikan tahun 358 Masehi adik-adik. Pendirinya adalah Jaya Singawarman. Wah, sudah lama ya adik-adik masa kejayaannya pada pemerintahan Raja Purnawarman. Ada beberapa raja pada kerajaan Tarumanegara nih adik-adik. Yang pertama, Jaya Singawarman. Yang kedua, Dharmayawarman. Yang ketiga, Purnawarman. Yang keempat, Wisnuwarman. Dan yang terakhir, Indrawarman. Peninggalan kerajaan Tarumanegara yaitu 4 prasasti. Prasasti Kebun Kopi, Tugu, Cindanghiang, dan Ciaritu. Raja Purnawarman. Pada masa kerajaan Purnawarman inilah kejayaan di kerajaan Tarumanegara. Sikap kepahlawanannya, yang pertama raja yang bijaksana nih adik-adik, dan
dan sangat memperhatikan rakyatnya dengan memperbaiki aliran sungai untuk mengairi ladang. Ketiga, berani memerangi bajak laut yang merajalela sehingga rakyat merasa aman. Peninggalannya adalah Prasasti Ciariteuing. Nah, yang kedua, pada masa kerajaan Buddha. Ada beberapa kerajaan pada masa Buddha di Indonesia. Yang pertama, Kerajaan Kalingga. Yang kedua, Kerajaan Sriwijaya. Yang ketiga, ada Kerajaan Mataram kuno. Dan yang keempat, Kerajaan Dharmasraya. Dan yang terakhir, ada Kerajaan Sri Bambu. Nah, pada masa Buddha ini, kakak mengambil pada saat Kerajaan Sriwijaya dengan pahlawan yang tidak kalah hebat, yaitu Balaputra Dewa. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini pendirinya adalah Dapunta Hyang. Letaknya di Sumatera Selatan, adik-adik. Masa kejayaan pada pemerintahan Raja Balaputra Dewa. Ada beberapa raja pada kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, Sri Indrawarman, Darmindra, Samaratungga, Rakai Pikatan, dan terakhir Balaputra Dewa. Nah, ada pula nih adik-adik peninggalan kerajaan Sriwijaya. Ada 4 prasasti nih. Prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuo, Kota Kapur, dan Telaga Batu. Wah. Raja Balaputra Dewa. Raja dari kerajaan Sriwijaya loh adik-adik. Sikap kepahlawanannya yang patut kita contoh, berani dan pantang menyerah dalam membangun armada laut sehingga keamanan rakyatnya terjamin dan sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya loh adik-adik. Wah. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Raja Balaputra Dewa menjadikan Sriwijaya sebagai pusat penyebaran agama Buddha dengan banyaknya perguruan tinggi Buddha adik-adik. Nah, yang terakhir nih adik-adik adalah kerajaan Islam. Ada beberapa kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Yang kedua, Kerajaan Demak. Yang ketiga, Kerajaan Aceh Darussalam. Yang selanjutnya ada Kerajaan Banten, Kerajaan Mataram, Kerajaan Islam Gowatalo, Kerajaan Islam Cirebon, dan yang terakhir Kerajaan Islam Banjar. Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram ini adik-adik adalah kerajaan Islam di Indonesia, terletak di Yogyakarta. Kerajaan Mataram didirikan pada tahun 1582 Masehi adik-adik. Kerajaan Mataram mencapai kejayaannya pada pemerintahan Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung pada tahun 1613 sampai 1645. Beberapa raja pada kerajaan Mataram adik-adik. Yang pertama ada Raja Sutawijaya atau Penembahan Senopati. Yang kedua Penembahan Seda Ing Krapyak atau disebut Raden Mas Jolang. Yang ketiga Raden Mas Martaputra, dan raja yang terakhir Raden Mas Rangsang atau disebut Sultan Agung. Sultan Agung. Sultan Agung adalah raja dari kerajaan Mataram adik-adik. Pemerintahannya pada tahun 1613 sampai 1645 Masehi. Kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara adik-adik. Diketahui sebagai budayawan. Sultan Agung ini memadukan kalender Hijriah yang dipakai di pesisir utara dengan kalender Saka yang masih dipakai di pedalaman. Sultan Agung juga dikenal sebagai penulis naskah sastra gending adik-adik. Sultan Agung menetapkan bahasa Bagongan sebagai bahasa yang harus digunakan oleh bangsawan dan pejabat di lingkungan keraton untuk menghilangkan kesenjangan. Selanjutnya kita masuk kepada kuis. Ikuti adik-adik.
Tugas yang pertama, masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya berlangsung pada pemerintahan. Yang manakah jawabannya adik-adik? Raja Raden Saleh, Raja Balaputradewa, Raja Purnawarman, atau Raja Wijaya? Ya, betul, Raja Balaputradewa. Kuis kedua, kerajaan Hindu kedua yang terletak di Jawa Barat adalah A. Kerajaan Sriwijaya, atau Kerajaan Majapahit, atau Kerajaan Tarumanegara, atau Kerajaan Mataram? Ya, Kerajaan Tarumanegara. Kuis yang terakhir, Masjid Kota Gede merupakan peninggalan sejarah pada masa kerajaan Islam, yaitu Majapahit atau Tarumanegara? Majapahit? Salah. Atau Tarumanegara? Salah juga nih adik-adik. Atau Sriwijaya? Salah. Jadi yang betul Masjid Kota Gede adalah peninggalan Mataram. Yeay! Rangkuman kita pada pembelajaran hari ini bahwa pahlawan-pahlawan kita sebelum kita memiliki sikap yang hebat dan patut untuk dicontoh. Nah, untuk adik-adik di rumah, pahlawan adik-adik di rumah kira-kira siapa ya? Pahlawan itu bukan hanya sekedar pada kerajaan-kerajaan saja, tetapi di rumah juga ada nih pahlawan kita. Ayo, siapa pahlawan kita? Pahlawan kita yang ada di sekitar kita adalah orang-orang yang membantu kita dalam kesulitan. Bukan hanya itu, tetapi juga memiliki sifat-sifat kepahlawanan. Demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Semoga materi yang Kakak sampaikan tadi bermanfaat ya buat adik-adik di rumah. Kakak undur diri dulu ya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Sampai jumpa, salam sehat.